Ya, dipersilakan untuk mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali Bapak Ibu dosen peserta diseminasi hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja masuk ke sesi kedua, yaitu presentasi hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang akan dipandu oleh Ibu Jamiatul Hamidah. Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta diseminasi hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Terima kasih telah bergabung kembali ke dalam ruang Zoom meeting pada sesi yang ketiga hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pak Profesor Dr. Heru Santoso yang telah kembali bergabung bersama kita. Pada sesi yang ketiga ini adalah presentasi hasil penelitian kepada masing-masing tim peneliti yang telah terpilih berdasarkan hasil uji petik. Kami berikan waktu untuk mempresentasikan hasil penelitiannya masing-masing maksimal 10 menit. Ada 4 tim yang akan presentasi. Yang pertama adalah tim Ibu Hafizatun Nadia MPD beserta anggotanya. Yang kedua nanti tim dari apoteker Nita Triadisti MFAM beserta anggota. Yang ketiga nanti adalah tim Bapak Kamarudin MKOM. Dan yang keempat nantinya adalah yang akan presentasi yaitu Bapak Windarsah MKOM beserta tim. Kepada tim yang akan presentasi, kami mohon agar menyalakan kameranya. Untuk sesi yang pertama, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Hafizatun Nadia MPD beserta tim untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Jamiatul Hamidah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, suara saya jelas terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya jelas Bu. Oh ya, ini alhamdulillah. Langsung saja Ibu, demi mempersingkat waktu, PPT-nya sudah saya tampilkan dan mudah-mudahan juga tampak di layar. Jadi dalam hibah penelitian ini kami mengambil judul tentang persepsi dan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi oleh guru bahasa Inggris dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme selama pandemi COVID-19. Kebetulan dalam penelitian ini saya ditunjuk sebagai ketua peneliti dan ada 2 anggota dalam penelitian ini, rekan saya yaitu Pak Yansyah MPD dan Pak Ahmad Syailani MAPP Link sebagai anggota di penelitian ini. Baik, nah ini adalah nanti akan kami sampaikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode, sampai nanti dengan kesimpulan dan rekomendasi. Baik, sebenarnya latar belakang masalah ini tidak jauh dari keadaan yang pandemi yang sekarang berlangsung ya Bapak Ibu, dan ada 2 undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendasari, yaitu tentang Permendikbud nomor 13 itu tentang TIK teknologi informasi dan komputer, dan yang kedua itu adalah tentang edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Mas Menteri kita Nadiem Makarim tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selanjutnya adalah berawal dari penelitian yang dianggapkan oleh Pak Cahyono 2013 tentang pengetahuan tentang TIK dan integrasi TIK dalam pengajaran yang merupakan sudah suatu keharusan global.
Yang selanjutnya yang paling terbaru itu adalah tahun 2020, yaitu tentang belum siapnya guru dalam menghadapi pandemi yang mengharuskan pembelajaran full online. Nah, dari penelitian itu didapatkan kenapa? Karena adanya kurang literasi digital pada beberapa guru, selain kurangnya perangkat dan ketersediaan fasilitas internet yang nantinya akan secara garis besar terhubung dengan TIK ya. Nah, jadi tujuan penelitian ini sebenarnya adalah hanya untuk mengetahui persepsi guru bahasa Inggris SMA, khususnya di Kalimantan Selatan, tentang mediatik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan peningkatan profesionalisme. Terus yang kedua adalah memahami alasan dibalik persepsi positif dan persepsi negatif guru-guru bahasa Inggris di SMA seprovinsi Kalimantan Selatan terhadap mediatik. Dan terakhir adalah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebenarnya guru-guru bahasa Inggris di tingkat SMA itu dalam melibatkan atau menggunakan mediatik dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dan berikut adalah metode penelitiannya. Jadi alurnya adalah partisipan ini kita ngambil 40 guru bahasa Inggris SMA se-Kalimantan Selatan dan ada 2 instrumen yang kami sebarkan, yaitu pertama kuesioner dan wawancara. Sedangkan alur analisis data bisa dilihat di layar, yaitu dari data diperoleh, habis itu editing, olah data, analisis data, sampai nanti terakhir adalah interpretasi data. Baik, dari hasil penelitian itu akhirnya ada 2 data ya, data kuantitatif dan kualitatif, yang dimana menunjukkan bahwa walaupun TIK sudah tidak ada, walaupun TIK tidak dapat dibahasakan lagi dalam pengajaran era digital saat ini, namun mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mengalami kendala. Dan yang kendala yang paling besar itu adalah pada pengetahuan dan kemampuan guru siswa dalam memanfaatkan media TIK itu tersendiri. Nah, ini related dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Roni Hamdani dan Priyatna 2020 yang menyatakan bahwa guru-guru mengalami hal yang sama, yang sesungguhnya ada dorongan kuat untuk mengaplikasikan tersebut, tetapi terdapat permasalahan teknis. Salah satunya itu adalah akses internet yang menjadi kendala utama. Dan yang kedua itu di tahun 2011 yang Purnawan dan Linawati menemukan bahwa sebenarnya para tenaga pengajar memiliki persepsi positif terhadap TIK, namun belum memanfaatkan dengan maksimal TIK yang ada. Nah, dari hasil penelitian tersebut, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa penggunaan mediatik dalam dunia digitalisasi pendidikan hendaknya jangan dipandang sebagai sebuah euforia, namun memang harus dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. Dan kami sadari bahwa penelitian ini masih mengalami keterbatasan dalam memotret permasalahan yang hanya pada tenaga pengajar. Sebenarnya kita juga perlu memotret permasalahan dari segi siswa ataupun stakeholder dalam persepsi penggunaan TIK tersebut. Dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu pengkajian efektivitas penggunaan TIK pada level pendidikan lainnya selain SMA. Dan ini ada beberapa referensi dari penelitian yang kami ambil. Nah, mungkin itu dari kami, Ibu Jamiatul Hamidah, kami kembalikan kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Hafizatun Nadia, MPD, beserta tim yang telah menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Persepsi dan Penggunaan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh guru bahasa Inggris dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme selama pandemi COVID-19. Untuk presentasi tim yang kedua, yaitu dari Ibu Apoteker Nita Triadisti, MFA beserta tim, saya persilakan. Suaranya belum di-on kan, Bu Nita?
Oh iya. Ya. Jadi sebentar ya Bu ya. Oke. Ulun share screen dulu. Oke. Sebentar. Ini suara ulun sudah terdengarkah, Ibu? Sudah Bu, sudah terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Jamiatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kami hormati Prof. Heru, kemudian Bapak Ibu LPPM, beserta Bapak Ibu dosen yang lain. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul minuman herbal antioksidan berbahan dasar limpasu, ampui, dan karamunting. Adapun kami terdiri dari saya selaku ketua tim, kemudian Ibu Nur Isna, Bapak Irfan, dan Ibu Tari sebagai anggota. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari latar belakang secara singkat ya, sampai hasil. Jadi permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah stres oksidatif yang ditandai adanya peningkatan spesies reagen yang spesies oksigen yang reaktif, di mana stres oksidatif ini menjadi penyebab utama ya di berbagai penyakit, diantaranya adalah penyakit kardiovaskular dan diabetes. Ya, jadi stres oksidatif ini kurang keseimbangan antara jumlah dari radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita dan ketersediaan antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga dari ketidakseimbangannya itu muncullah berbagai macam penyakit, contohnya adalah diabetes dan kardiovaskuler. Diabetes sendiri menurut data IDF perkiraannya akan semakin meningkat dari 415 juta di 2015 mungkin akan meningkat di sekitar 600-an juta di 2040. Begitu pula dengan kasus kardiovaskuler yang merupakan 7 penyakit kematian tertinggi di Indonesia di tahun 2016 ya. Itu merupakan hal yang penting gitu ya, kenapa kita memerlukan antioksidan. Permasalahan kesehatan yang membutuhkan antioksidan diantaranya adalah diabetes dan penyakit kardiovaskular. Sehingga kita membutuhkan inovasi sebagai solusi untuk turut membantu permasalahan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan kombinasi bahan alam asli Kalimantan sebagai antioksidan. Kalimantan merupakan sumber tanaman obat yang menakjubkan, gitu ya, berbagai macam ada dan memiliki riwayat empiris dan belum dieksplorasi secara maksimal. Ya, di antaranya itu adalah limpasu atau Baccharia lanceolata, tampui Baccharia macrocarpa, dan karamunting Rhodonertus tomentosa. Dari berbagai referensi, tanaman-tanaman tersebut memiliki khasiat empiris, gitu ya, antara lain sembelit atau radang sendi, radang, sakit perut, ya, mencegah obesitas, diabetes. Kemudian kalau dari karamunting ya, riwayat empirisnya itu antara lain adalah untuk diare, kemudian panas, dan bahkan buahnya dipercaya dapat meningkatkan sistem imun. Menyebutkan tentang potensi limpasu, tampui, dan karamunting sebagai antioksidan, tetapi belum pernah ada yang melaporkan khasiat antioksidan dari seduhan air gitu ya, dari kombinasi tanaman-tanaman tersebut. Referensi hanya menyebutkan aktivitas antioksidan yang berasal dari pelarut organik seperti N-heksan, metanol, aseton, dan kloroform. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengungkap khasiat dari seduhan kombinasi limpasu, tampui, dan karamunting sebagai antioksidan. Penelitian ini juga memiliki keterbaruan karena aktivitas antioksidan dari seduhan kombinasi limpasu, tampui, karamunting selama ini belum pernah dilaporkan. Dan pembuktian aktivitas antioksidan dari seduhan kombinasi buah limpasu, buah tampui, dan karamunting mampu memaksimalkan potensi bahan alam asli Kalimantan dan dapat meningkatkan nilai ekonominya apabila berhasil dikembangkan menjadi produk.
kebaruan dari penelitian ini adalah seduhan kombinasi buah-buah tersebut menggunakan daun stevia sebagai pemanas alami merupakan terobosan baru pemanfaatan kombinasi bahan alam asal Kalimantan sebagai antioksidan yang dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit yang terutama diakibatkan karena stres oksidatif tadi. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai untuk ekstraksinya kita menggunakan cara menyeduh, ya. Jadi tanaman-tanaman tadi setelah dikeringkan, dibersihkan, dikeringkan, kemudian dihaluskan dalam derajat yang cukup, ya, diseduh dengan air selama 10 menit dalam suhu 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk aktivitas antioksidan kita menggunakan metode DPPH. Kemudian menggunakan metode PrEP. Jadi untuk uji antioksidan ini kita menggunakan double metode gitu ya, agar makin memperkuat satu sama lain ya, karena dua metode dengan mekanisme yang berbeda. Selanjutnya kita juga melakukan analisis seduhan, ya, analisis dari senyawa apa yang terkandung di dalam seduhan tersebut menggunakan metode LC-MS liquid chromatography ditandem dengan double mass spectrometry. Kemudian kita juga melakukan uji hedonik ya untuk mengevaluasi bagaimana rasanya, aroma dan warnanya untuk memperoleh data umpan balik dari panelis. Dan berikut adalah hasil ujinya. Dari hasil ujinya, kita menggunakan 4 konsentrasi uji, yaitu 1,25%, 2,5%, 3,75%, dan 5%. Dari konsentrasi uji dan persen aktivitas antioksidan yang diperoleh dari masing-masing konsentrasi, kita mendapatkan effective concentration, ya, effective ACTT sebesar 2,1597%. Nah, ini menunjukkan minuman herbal pada konsentrasi 2,1597% telah mampu meredam radikal bebas DPPH sebesar 50%. Nah, hal ini menunjukkan potensi minuman herbal sebagai antioksidan. Selanjutnya, hasil uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode PrEP, kita juga melakukan uji dengan 4 konsentrasi, yaitu 0,735, 1,47, 2,205, 2,94%. Selanjutnya diperoleh SFT 2,9240. Ini juga menunjukkan bahwa minuman herbal pada konsentrasi tersebut telah mampu menstabilkan radikal TPTZ sebesar 50%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa minuman herbal ini memiliki potensi sebagai antioksidan. Selanjutnya, melalui analisis LC-MS, nah ini menunjukkan senyawa-senyawa mayor ya atau major compounds ya yang terkandung di dalam minuman herbal tersebut. Jadi kalau kita melihat bahwa minuman ini memiliki khasiat, ya sebenarnya apa sih senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya? Senyawa mayor apa sih yang terkandung di dalamnya? Nah, ini yang berhasil teridentifikasi adalah 3 senyawa mayor ini, yaitu 1 beta, 3 alfa, 9 beta, trihidroksi, edesma, 5,11, 13 tian, 12 oic acid, kemudian senyawa cicoriin, dan alphenyl isotiacianat. Nah, ini masing-masing yang terdeteksi ya, peak dari 3 senyawa tersebut. Senyawa pertama terdeteksi pada retention time 7,14 ya, dan berikut adalah struktur senyawanya. Kemudian senyawa dari cicoriin terdeteksi pada retention time 1,69 di menit kesekian, dan senyawa phenyl isotiacianat dia terdeteksi pada menit ke 1,24. Nah, selanjutnya hasil uji hedonik, seduhan minuman herbal yang digunakan dalam uji hedonik ini dilakukan dengan konsentrasi 5%, seduh dengan air matang bersuhu 60 derajat Celcius. Respondennya berjumlah 30 orang, berlokasi di UMB. Berikut adalah nilai rata-ratanya. Warnanya mendapatkan skor 3,5, artinya menggugah selera. Rasanya 3,8, interpretasinya adalah enak. Dan aromanya 3,6, interpretasinya adalah menyenangkan. Jadi secara umum dari hasil penilaian para responden menunjukkan bahwa minuman herbal ini dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Bapak Ibu, demikian dari presentasi minuman herbal antioksidan kami.
mohon nanti mungkin bisa diberikan masukan, saran, dan koreksinya. Waktu kembali saya serahkan ke Ibu Jamiatul. Baik, terima kasih Ibu Apoteker Nita Triadisti MFAM beserta tim yang menyampaikan presentasi hasil penelitian dengan judul minuman herbal antioksidan berbahan dasar alami limpasu, tampui, dan karamunting. Ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, di tempat saya mungkin terdengar ada suara gemuruh ya, karena sedang hujan deras ini. Ya, mudah-mudahan acara kita bisa tetap berlanjut. Berikutnya kepada tim yang ketiga, saya persilakan kepada Bapak Kamarudin Mkom. Bapak Kamarudin dari Fakultas Teknik. Seperti Pak Kamarudin ada? Oh ya, baik. Baik, kepada Pak Kamarudin saya persilakan untuk mempresentasikan hasil penelitian. Waktu yang diberikan adalah 10 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Semoga berjalan dengan lancar dengan kondisi. Ya. Jadi kita di sini judul dari materi kita atau penelitian kita adalah berkaitan tentang konsep, desain, dan implementasi prototipe kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya sebagai Kamarudin, jadi penulis pertama, dan rekan saya itu adalah Bapak Muhammad Ghazali, MSc. Jadi kita lanjutkan. Ini mengenai permasalahan yang dihadapi. Belum muncul ya. Izin memotong Pak Kamarudin, slide-nya belum muncul dan suaranya putus-putus. Terlihat. Jadi permasalahan yang dihadapi pertama ada blueprint strategi pengembangan STI, kemudian struktur STI yang belum adai, yang ketiga adalah pengelolaan data yang belum terpusat, dan yang keempat adalah sistem informasi dan teknologi informasi belum mencapai tahap strategis dalam penentuan kebijakan. Yang kelima hanya sebagian departemen yang memiliki aplikasi. Yang keenam adalah aplikasi-aplikasi yang ada kemudian tidak semua jenis pelayanan SCTI terhandle dengan kemudian manajemen server dan keamanan data yang optimal. Ini saya lanjutkan. Metode penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, pertama kita memahami situasi terkini dulu, itu kondisinya seperti apa. Kemudian lalu kita menentukan strategi sistem informasi dan teknologi informasi di UAM Banjarmasin itu seperti apa. Dan selanjutnya kita menaksir kebutuhan yang akan datang, kemudian menganalisa kesenjangan. Di sini adalah kesenjangan teknologi, baik secara internasional maupun dengan kompetitor. Artinya dengan kampus-kampus lain itu kesenjangan teknologinya seperti apa. Kemudian kita melakukan pemetaan SWOT, ya, analisis SWOT. Di sini kita lakukan pemetaan. Selanjutnya setelah kita mendapatkan data-data tersebut, lalu kita lakukan pengkodean. Jadi supaya nanti kita bisa melakukan metrik, ya, keterhubungan antara satu data dengan data yang lain. Jadi kita kodekan dari hasil wawancara, dari hasil observasi, dan dari data-data tertulis atau kepustakaan. Kemudian kita lakukan pengecekan keabsahan dengan regulasi,
dengan pendekatan credibility, transferability, kemudian dependability, dan confirmability. Jadi di sini kita ingin melakukan cross check dengan yang lain. Jadi antara satu narasumber dengan narasumber yang lain itu kita hubungkan. Kemudian kita lihat lagi sesuai enggak dengan bukti-bukti yang ada dan dengan keadaan di lapangan itu seperti apa. Jadi kita lakukan itu. Jadi pada saat pengambilan data itu bagian-bagian yang tidak perlu kita pinggirkan. Artinya yang tidak sesuai dengan line penelitian kita singkirkan. Jadi yang sesuainya saja yang kita ambil. Setelah itu baru kita melakukan analisa hasil penelitian. Jadi kita dapatkan di sana dari hasil berbagai analisis, kemudian baru kita lakukan pembuatan laporan. Adapun hasilnya yang kita dapatkan, pertama kita bisa membuat konseptual model enterprise arsitekturnya. Jadi sebelum langkah awal kita ingin membangun smart campus itu kita lakukan konseptual desainnya dulu seperti apa. Yang di mana di UIN Banjarmasin ini langkah pertama adalah bisnis strategi. Bisnis strategi ini kita mengambil datanya itu dari visi dan misi rektorat. Pak Rektor itu langsung kita konfirmasi. Universitas itu seperti apa sih visi misinya? Nah, kita konfirmasi ke beliau bagaimana dalam langkah-langkah beliau untuk arahnya itu seperti apa, visi misinya ini seperti apa, detailnya seperti apa. Itu adalah bagian A untuk bisnis strategi. Kemudian untuk yang kedua adalah data analisis. Ini kita mengambil data-data sumber dasarnya itu dari hasil akreditasi universitas, Pak. Nanti dari hasil akreditasi universitas nanti baru kita ekstrak lagi datanya sampai ke data primernya. Jadi kita ingin mendapatkan data primer. Kalau data sekunder itu bisa saja kita ambil, cuman kalau sudah ada data berkaitan dengan software-software yang tersedia. Terlihat Bapak Ibu. Jadi bagian information system framework di sini kita untuk mengetahui seberapa jauh software yang dimiliki oleh Universitas Banjarmasin. Kita akan mendesain di sini seperti apa sih software-software yang dibutuhkan. Demikian juga dengan jaringan yang tersedia. Jadi itu seperti apa jaringan yang ada analisis sistemnya. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah desain jaringan infrastruktur, jadi mencakup di internal kampus dan juga di kampus utama ya, di main kampus, kemudian ada kampus A dan kampus B. Ini yang ada di Esparman. Kemudian juga akan terhubung dengan beberapa universitas nasional yang lain atau universitas yang ada di luar negeri. Dan juga akan terhubung jaringannya ini ke bisnis entity seperti perbankan atau mungkin mitra untuk jaringannya. Oke, saya lanjutkan. Dan ini adalah untuk internal, Pak. Internal jaringan network yang kita desainkan, kita bikinkan antara data dengan internal data dengan internet ini tidak boleh ada keterhubungan langsung dengan internet. Jadi walaupun harus disaring, walaupun bisa terhubung ke internet harus ada disaring. Kemudian di sini adalah sistem informasinya untuk berbagai aplikasi yang akan terhubung di dalam smart campus.
Jadi ada smart finance, e-learning, ya, kemudian ada smart door, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aplikasi all-in-one aplikasi. Jadi integritas data, ya, integritas aplikasi. Jadi untuk menjawab permasalahan karena tidak ada terintegrasinya antara si akad dengan kepegawaian misalkan, atau si akad dengan perpustakaan itu tidak ada terintegrasi. Nah, di sini kita menawarkan sebuah prototype lah seperti itu. Logical design-nya supaya bisa terhubung. Jadi untuk menjawab permasalahan. Nah, di sini ada integritas antara aplikasi di smartphone, kemudian yang ada di komputer, dan juga di terminal atau anjungan sistem akademik. Ini akan terhubung, terintegrasi semua. Datanya tersinkron secara otomatis, baik yang di ponsel maupun yang di komputer ini akan terhubung. Jadi selama ini kita tidak ada keterhubungan. Jadi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu berdiri sendiri. Oke, di sini ada Smart Cafe juga. Ini adalah bagian penting dari sisi pelayanan ke mahasiswa juga yang disediakan oleh universitas untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan alat tulis perkuliahan, alat bantu di perkuliahan. Kita integrasikan juga sistemnya supaya bisa terhubung, sehingga nanti segala lini bisnis yang ada di UM Banjarmasin itu akan menggunakan semacam ini uang digital. Jadi digital money sudah tidak menggunakan uang kertas atau uang tunai lagi. Jadi kita sudah memiliki sistem keuangan internal sendiri untuk bisa menunjang berbagai aktivitas transaksi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi kita akan meniadakan penggunaan uang tunai. Oke, saya lanjutkan. Di sini untuk absensi mahasiswa dan dosen ini dilakukan menggunakan smartphone yang sudah menggunakan teknologi digital signature yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi kita menggunakan digital signature untuk tanda tangannya, pengganti dari tanda tangan basah yang selama ini kita pakai. Jadi supaya tanda tangan digital kita itu dilindungi undang-undang, itu kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi bukan tanda tangan yang biasa kita tulis ya, terus kita foto atau menggunakan QR code, itu tidak seperti itu. Jadi ada aturan sendiri bagaimana digital signature itu berdasarkan undang-undang supaya sah, dianggap sah tanda tangan mahasiswa itu seperti apa. Nah, itu kita menggunakan itu di Smart Campus UM Banjarmasin ini. Jadi mendukung absensi online. Bapak Kamarudin, waktu sudah hampir habis. Oke, maaf. Ini adalah prototype yang kita buat. Jadi pada saat mau login yang di komputer, ini harus menggunakan smartphone loginnya. Jadi di smartphone ini kita sudah tidak membutuhkan password lagi untuk login ke dalam sistem. Jadi karena kenapa kita tidak butuh password lagi? Karena sistem atau aplikasinya sudah terintegrasi dengan mesin yang ada di ponsel. Jadi sudah diketahui orangnya siapa, sehingga kita meniadakan password. Jadi untuk semua kebutuhan aplikasi yang ada di lingkungan universitas ataupun kampus itu sudah tidak menggunakan password lagi. Kita cukup menggunakan ponsel, kemudian scan QR code untuk ke dalam sistemnya.
Oke, baik Pak Kamarudin, sepertinya ini terputus ya. Saya kira sudah cukup tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin. Waktunya juga sudah 10 menit ya. Untuk selanjutnya saya mintakan kepada kelompok tim yang terakhir, yaitu Pak Windarsah MKOM beserta tim ya. Pak Windarsah, oke baik, ada ya Pak ya. Baik, silakan Pak, waktu yang terima kasih. 10 menit. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan penelitian yang saya lakukan. Sebentar. Lebih ini. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Sini dalam penelitian ini saya mengambil judul yaitu adalah rancang bangun aplikasi e-learning penunjang belajar sekolah luar biasa SLB plus Madana Dunia Banjarmasin. Dalam penelitian ini saya ada 3 anggota, yaitu saya sebagai ketua, kemudian Ibu Idal Hubi Maulida sebagai anggota, dan Bapak Rudi Ansari sebagai anggota. Dari latar belakang penelitian yang kami lakukan ini adalah anak berkebutuhan khusus itu merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan mental, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, namun dari seorang anak tersebut, mereka juga sebetulnya berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat menuntut ilmu di bangku pendidikan. Nah, sekolah luar biasa yang plus Madana Dunia yang ada di Banjarmasin ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Namun, tentunya peran orang tua sendirilah yang sebetulnya lebih diutamakan dalam pendampingan pembelajaran sang anak. Di sini, karena sekolah luar biasa tersebut, anak yang memiliki keterbutuhan khusus ini ditinggal di sekolah, sehingga peran orang tua lepas. Nah, untuk itu, untuk mengoptimalkan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus itu, dibuatlah kolaborasi yang mana antara orang tua sebagai pendamping dan tenaga pendidik sebagai pengajar dapat berkolaborasi sehingga akan lebih optimal dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dalam penelitian ini dibuatlah aplikasi e-learning yang diharapkan tenaga pengajar dan orang tua itu dapat berkolaborasi dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah. Tujuan dari penelitian pembuatan aplikasi ini adalah merancang aplikasi e-learning sekolah luar biasa plus Madana Dunia Banjarmasin. Tujuan yang selanjutnya yaitu membantu tenaga pengajar dalam proses pembelajaran jarak jauh yang dapat lebih interaktif. Tentunya juga tujuan yang lain itu orang tua dapat ikut ambil peran dalam proses belajar mengajar secara langsung. Manfaat yang didapat dari penelitian pembuatan aplikasi e-learning ini adalah mempermudah tenaga pendidik dalam memberikan materi dan penilaian terhadap siswa yang mengikuti proses belajar ketika berada di luar sekolah.
Kemudian tentunya mempermudah juga bagi orang tua dalam mengawasi dan mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar mengajar kapanpun dan dimanapun berada. Tentu saja juga orang tua juga dapat memantau langsung hasil perkembangan dan prestasi dari sang anak. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang mana untuk mendapatkan suatu informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, kami melakukan wawancara ke sekolah SLB tersebut, yang mana agar tujuan yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini dapat dicapai, seperti menanyakan atau mengamati bagaimana cara proses belajar mengajar yang ada di sana. Analisis kebutuhan untuk analisis kebutuhan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kebutuhan yang dapat menunjang proses penelitian, seperti perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, seperti spesifikasi standar laptop atau komputer dalam pembuatan aplikasi, koneksi internet, kemudian media penyimpanannya yang tersedia. Kemudian perangkat lunaknya juga menggunakan dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan aplikasi Sublime, Xame Framework, dan web browser untuk dapat menjalankan aplikasinya tersebut. Kemudian studi kepustakaan juga dalam mencari kebutuhan referensi pendukung untuk kebutuhan perancangan aplikasi ini e-learning ini dalam penelitian ini. Dari pembagian tugas dalam penelitian ini, saya dengan Bapak Rudi itu melakukan analisa alur data yang dibutuhkan pada aplikasi ini. Kemudian Ibu Ihdal Ubi Maulida itu membantu proses mendesain prototipe aplikasi. Dari analisa yang telah dilakukan dengan Bapak Rudi itu terdapat 3 aktor yang terlibat dalam rancangan aplikasi penggunaan aplikasi e-learning ini, yaitu 3 aktor yang dapat menggunakan aplikasi ini adalah admin atau pengelola, yang mana sang admin dapat mengelola data guru, data siswa, data kelas, data mata pelajaran, data galeri, data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan sekolah tersebut. Kemudian untuk guru atau tenaga pendidik itu dapat mengelola materi, membuat soal, dan memberikan nilai dari jawaban dari siswa. Kemudian aktor yang terakhir itu siswa atau orang tua itu dapat melihat materi, menjawab soal, melihat nilai atau hasil rapornya. Ini adalah gambar rancangan antarmuka atau interface dari halaman utama yang telah kami buat. Pada halaman utama ini terdapat 4 menu yang dapat digunakan oleh pengguna umum, yaitu menu profil itu yang berisikan tentang profil sekolah SLB Madana Dunia Banjarmasin. Kemudian menu galeri itu berisi tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas postingan aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian kontak ini untuk dapat menghubungi bagian-bagian yang terkait yang ada di sekolah, seperti pengelola sekolah, kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Kemudian menu login ini untuk masuk ke menu-menu lanjutan yang bisa digunakan pada aplikasi ini. Yang bisa menggunakan login ini adalah ketiga aktor tadi, admin, guru, dan siswa. Ini adalah rancangan antarmuka dari halaman admin.
pada halaman admin terdapat sebelah kiri itu ada sidebar yang menu kelola yang berisikan tentang dapat mengelola mata pelajaran. Admin juga dapat mengelola kelas, mengelola data guru, mengelola data siswa, mengelola data informasi atau pengumuman-pengumuman, mengelola data galeri, menambahkan postingan-postingan terbaru tentang kegiatan. Nah, yang ada di gambar ini adalah contoh salah satu halaman kelola siswa, yang mana admin dapat mengisikan data diri siswa, bisa mengubah, bisa menambah, dan menghapus data siswa. Selanjutnya ini halaman pada data guru, halaman guru. Guru dapat guru dapat mengelola menu yang ada di sampingnya itu seperti mengelola materi, kemudian mengelola soal, menu soal, dan memberikan penilaian kepada siswa. Di sini pada gambar yang ada ini salah satu halaman, yaitu halaman kelola materi, yang mana dapat dipilih pelajarannya, kemudian kelasnya untuk yang berkebutuhan khusus apa, kemudian pertemuan keberapa, materinya, judul materinya, keterangan materi, dan unggah file materinya. Di sini juga guru dapat mengubah, menambah, dan menghapus. Selanjutnya ini halaman antarmuka, rancangan halaman antarmuka untuk siswa atau orang tua, yang mana siswa dapat menu, yaitu melihat mata pelajaran, melihat soal, melihat nilai, dan informasi, dan galeri. Nah, pada halaman ini adalah salah satu contoh halaman soal yang bisa digunakan oleh siswa dalam menjawab soal. Di sini ada contoh soal, di sana ada gambar ayam, nanti di sana kemudian di bawahnya ada pilihan anak ayamnya atau anak bebek. Nah, jadi di situ melihat jawaban yang mana siswa dapat memberikan jawaban. Kemudian jawaban dapat disimpan dan selesai. Nah, ini halaman siswa juga yang lain, ini di bagian menu nilai. Waktunya bisa melihat nilai raport secara keseluruhan dan bisa dicetak. Ya, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada seluruh tim yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Dari yang pertama tadi Ibu Hafizatun Nadia tentang persepsi dan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi oleh guru bahasa Inggris dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme selama pandemi COVID-19. Kemudian ada Ibu Nita Triadisti yang menyampaikan hasil penelitian beliau tentang minuman herbal antioksidan berbahan dasar alami limpasu, tampui, dan karamunting, ya. Ini buah lokal Kalimantan, ya. Kemudian Bapak Kamarudin telah menyampaikan hasil penelitian tentang konsep, desain, dan implementasi prototipe Smart Campus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Bapak Windarsah tentang rancang bangun aplikasi e-learning penunjang belajar sekolah luar biasa atau SLB plus Madana Dunia Banjarmasin. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya mintakan dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Heru Santoso Wahito Nugroho, Eskep Nurse MMkes CPMC, untuk memberikan masukan-masukan terkait hasil penelitian yang telah dipresentasikan oleh tim tadi. Kepada Pak Heru, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya. warahmatullahi Saya lihat dari Bu Hafiza dulu ya. Betul ya namanya Bu Hafiza ya? Ya betul. Halo? Ya. Hafizatun Nadia. Jabatan fungsionalnya apa? Bu Hafiza? Masih asisten ahli kita, Pak. Oh ya, oke. Jadi saya sesuaikan masalahnya. Ya, jadi supaya apa yang saya sampaikan nanti lebih mudah diterima. Jadi mohon maaf ya, bukan membeda-bedakan, tapi saya bertujuan untuk pemberian masukan supaya lebih enak. Nah, Bu Hafiza tadi dalam judul mengemukakan 4 hal. Ya. Kalau saya ada yang salah, saya kan belum pernah lihat hasil penelitiannya. Dari presentasi tadi saya rekam gitu intinya dalam ingatan saya. Bahwa Ibu meneliti persepsi penggunaan media untuk pembelajaran bahasa Inggris dalam kaitannya nanti ke kualitas pembelajaran sama profesionalisme. Jadi kalau ada judul seperti itu pembaca akan langsung menangkap bahwa yang Ibu teliti itu persepsi penggunaan kualitas pembelajaran sama profesionalisme dari guru tadi. Namun setelah didapatkan hasil penelitian, sepertinya lebih tajam ke arah persepsi yang dalam hal ini sebenarnya persepsinya positif sih, tetapi ada kendala dalam penggunaan. Yang saya tangkap penggunaannya masih mengalami kendala gara-gara apa? Gara-gara pengetahuan dan kompetensi. Gara-gara pengetahuan tentang penggunaan media itu yang masih kurang sama keterampilan ya seperti itu ya, atau kompetensi penggunaannya. Namun pada dasarnya apa yang telah Ibu dan kawan-kawan lakukan ini nilai kemanfaatannya sudah lurus, sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal penyampaiannya saja. Penyampaiannya saja yang dicantumkan dalam judul itu harus betul-betul menjadi objek yang diteliti. Jangan Ibu tidak mengevaluasi profesionalisme ya di dalam penelitian ini ya, Bu Hafiza. Halo, Bu Hafiza. Saya lihat tadi dipresentasikan sampai dengan persepsinya intinya positif, tapi penggunaannya masih ada kendala, yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilannya atau kompetensi menggunakan media itu. Dengan demikian, sebenarnya penelitian ini lebih ke arah penelitian deskriptif ketimbang penelitian cross-seksional. Karena definisi cross-seksional itu adalah menghubungkan antar variabel di mana variabel penyebab dan variabel akibat diambil datanya secara bersamaan. Tetapi ketika kita hanya menggambarkan saja, tidak perlu ragu, tuliskan saja penelitiannya adalah menggunakan penelitian deskriptif. Masukan saya itu saja. Karena yang disajikan memang sangat singkat. Yang saya tangkap begitu. Jadi ke arah penyampaian saja. Saya rasa demikian. Mungkin ada yang diklarifikasi Bu Hafiza. Halo. Bu Nadia, mungkin ini Pak, karena saya satu wilayah dengan beliau masih deras, jadi kurang mendengarkan. Ya intinya demikian. Mungkin yang teman-temannya nanti juga saling mengingatkan. Atau ada timnya yang bisa merespon. Itu. Suaranya dihidupkan mikrofonnya, speakernya Bu Hafiza. Bu Hafizatun Nadia, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya kepada ya, boleh tanyakan Pak Kero ya. Blank area. Ya, sepertinya ada gangguan ya, jaring Bapak ya. Lanjut ya. Baik, lanjut Pak, silakan. Lanjut Bu Nita. Kalau Bu Nita apa, lektor apa asisten ahli? Asisten ahli, Prof. Oh ya, bagus. Jadi penelitian Bu Anita ini sangat perfect. Jadi saya tidak membaca isinya, tapi saya membaca prosesnya. Jadi saya deteksi memang prosesnya sudah sangat detail. Jadi saya tadi mengira kalau Bu
Bunita itu bukan asisten ahli, ternyata penelitiannya sudah melebihi asisten ahli. Saya lihat bagaimana dia melakukan tahapan penelitian secara fix. Di dalam judul itu beliau mengemukakan minuman herbal yang diambil dari 3 tanaman pokok yang banyak didapatkan di Kalimantan. Kalau tidak salah begitu, ada limpasu, terus ada bunga yang runting-runting itu kalau di Jawa itu namanya widuri. Kalau yang limpasu itu kalau di Jawa langsat. Kesatunya apa saya lupa. Kemudian dibuat sediaan yang berupa seduhan. Nah, coba saya tanya Bunita, apa state of the art dari penelitian Bunita? Ya, saya coba jawab ya Prof ya. State of the art-nya di mana? State of the art-nya itu adalah sebenarnya berdasarkan empiris sama referensi yang sudah ada ini, masing-masing dari bahan alam tersebut memiliki aktivitas antioksidan, tetapi untuk diubah ke dalam bentuk seduhan atau produk yang bisa dikonsumsi itu belum pernah dilakukan. Jadi kami mencoba untuk mengembangkannya. Ya, cukup. Jadi itu contoh yang menurut saya langsung bisa dipasang di jurnal internasional tadi seperti itu. Jadi dia sudah mengemukakan memang limpasu, kemudian apa namanya tadi, satunya apa yang 2? Limpasu, tampui, dan kanamutin, Prof. Nah, itu 3 bahan alam itu sudah banyak diteliti, tapi kita mengemukakan sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang saya maksud sup. Jadi sup itu kadang ya bagus. Nah, dia mulai memperdalam di dalamnya, tetap bahannya sama dengan yang lain, tapi ini bentuknya seduhan. Maka dia menguji, Bu Nita dan kawan-kawan menguji apakah bahan seduhan perpaduan 3 bahan alam tersebut memiliki efektivitas dari segi fisiologis, ya, dari segi biofisiologis. Namun ada juga dari segi sosial. Nah, itu lebih lengkap lagi. Nah, Anda sebenarnya bisa mempublish dari segi biologis dulu. Dari segi biologis dulu artinya dari bahan seduhan tadi, Ibu Nita kan melakukan eksperimen ya. Eksperimen. Apa yang dilakukan percobaan? Tentang antioksidannya. Tadi uji antioksidan. Bisa pakai FREP, bisa pakai yang pertama tadi. Dia juga mencari kandungan mayornya apa melalui uji LCM SMS tadi. Nah, mencari dengan jeli dia mendapatkan ada vinyl isothiocyanat, ada apalagi tadi saya lupa ya, karena nama kimianya panjang, ada alfa beta bla 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 tadi, ada gikorin dan seterusnya. Nah, itu bagus sudah ditemukan. Nah, itu penelitian yang sifatnya biologis, tapi ada juga yang sifatnya sosial, yaitu uji hedonik. Mungkin nanti uji hedoniknya bisa dipisahkan, tidak apa-apa. Itu dianggap roadmap kedua sebenarnya. Itu jadi saya menjawab roadmap. Jadi roadmap yang awal itu adalah penelitian mencari misalnya kandungan mayor, ya, terus efek antioksidan, uji antioksidannya bagaimana. Kemudian barulah sesungguhnya disusul roadmap yang kedua. Kalau biayanya kecil itu harusnya begitu. Jadi penelitian lagi tahap kedua yaitu uji hedonik. Yang dalam hal ini untuk pasar itu ya malah yang dipikir hedonik untuk pasar, karena yang uji biofisiologis tadi mereka nggak ngerti ya pasar itu. Kandungan antioksidan nggak paham, untuk apa namanya, substansi yang mayornya ada 3 bahan tadi mereka juga nggak paham, tapi taunya mereka itu adalah pada hedonik, rasa, warna, kemudian rasa, warna, aroma ya tadi ya. Semuanya saya kasih tanda bintang. Oh, ternyata menggugah selera. Oh, warnanya menarik. Oh, rasanya enak dan seterusnya. Itulah penyajian hasil penelitian yang bagus menurut saya. Nanti tinggal menata bagaimana menulis latar belakang yang indah sampai dengan kesimpulannya. Tapi sebenarnya yang sosial masih lanjut loh ya ini. Ini kan baru dari segi hedonik saja. Nanti kan mereka masih dicek-cek
bagaimana rasa kebugarannya setelah minum, katakanlah minum berapa ya, seminggu katakanlah. Ini nanti kan Bu Nita kan memiliki target nanti, ini yang bijaksana, ini boleh dikonsumsi sehari berapa kali dan seterusnya, kan lanjutannya demikian. Kemudian ada efek yang dirasakan, misalnya dari segi kebugaran, dari segi apa dan seterusnya oleh para masyarakat yang mengkonsumsi itu yang sosial. Masih ada loh, itu namanya roadmap berikutnya lagi gitu loh. Itu disebut roadmap individual atau roadmap researcher group, ya kayak gitu. Jadi saya sangat beruntung ini ada contoh yang bagus dan sangat lengkap dan urutannya sangat manis yang disampaikan oleh Ibu Nita ya dan kawan-kawan. Saya rasa itu. Ya, saya rasa itu. Ada yang diklarifikasi, Bu Nita? Mungkin menanyakan sedikit Prof sebelum dipublish. Tadi kan dari saran Prof Heru itu mungkin dibagi dua gitu ya, untuk yang publikasi terkait aktivitasnya dan publikasi terkait dari sisi sosialnya. Berarti sisi sosialnya ini sebelum dipublish nanti baiknya mungkin dilengkapi ujinya gitu ya Prof ya. Ya, atau disimpan dulu enggak apa-apa. Bagian hedoniknya disimpan dulu, terus nanti dipublish selang 1 bulan atau 2 bulan enggak apa-apa. Karena ini kalau topiknya sudah berbeda ya, satunya uji yang terkait dengan biofisiologi, nah satunya adalah sosial, itu memang sesuatu yang berbeda. Saya merasakan enak, saya merasakan baunya menggugah selera, itu kan memang betul-betul sosial. Itu patutnya itu yang menilai kayak chef Arjuna apa ya di TV itu. Nah, tapi yang ini kan ahli biologi ya, termasuk farmasi itu kan juga biologi, termasuk biokimia, termasuk kedokteran. Nanti yang cocoknya kan yang antioksidan sama uji dari MS itu tadi, LCMS, MS itu tadi, seperti itu. Saya mau tunjukkan juga tadi, kalau tidak salah Bu Nita dan kawan-kawan itu mengemukakan ya sebagai prolog bahwa stres oksidatif itu akan menimbulkan ROS. Nah, jadi reaktif oksigen spesies, yaitu spesies oksigen reaktif, dan itu akan berdampak pada terjadinya penyakit-penyakit tertentu, misalnya kardiovaskular disease, misalnya memperberat bibit yang punya bibit-bibit diabetes mellitus itu akan kena lah. Dia akhirnya membuat data angka, nah itu contoh yang bagus. Cuma kalau ingin lebih sempurna, sebenarnya data tadi kayaknya terlalu global. Dari wilayah luas global ya, nanti kalau bisa itu sampai data di daerah Kalimantan lah, minimal di kabupaten atau Kalsel terus sampai kabupaten. Karena apa? Karena kita mau mengambil bahan-bahan di sana, itu otomatis yang membawa atau memetik manfaat duluan kan orang-orang Kalsel. Jadi lihat di sana apakah ya diabetes apa ini ya masih banyak, sehingga nanti bisa mengatasi permasalahan diabetes dan kardiovaskular disease di tempat itu dulu yang merasakan manfaatnya. Itu yang di latar belakang. Saya rasa itu. Ya, bagus sekali. Lanjut yang ketiga ya, Pak Kamarudin kan dari teknik ya. Ini teknik informatika. Beliau merancang sistem informasi dengan menggunakan perangkat TIK atau ICT, Information Technology, ITC, Information Technology and Communication, atau kalau yang Bu bisa tadi bilang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dirancang untuk sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ini memang merancang sungguhan untuk UMB ya, Pak Kamarudin. Gak ada orangnya. Halo Pak Kamarudin. Oh, iya Pak, benar. Ya, memang dirancang untuk UMB betulan ya? Iya. Ya, oke, bagus. Nah,
Saya rasa apa yang sudah dibuat tadi bagus, tapi untuk hanya perlu menyempurnakan cara penyajiannya saja. Menurut saya itu bukanlah penelitian kualitatif sebenarnya, ya. Sebenarnya itu lebih enak disebut sebagai penelitian R&D, Research and Development. Jadi tinggal menata aja apa yang sudah dikerjakan dan luar biasa. Itu sebenarnya kalau penelitian ya dananya nggak terlalu banyak itu bisa menjadi beberapa sesi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Dana sedikit tapi hasilnya luar biasa itu lebih bagus lagi. Hasilnya saya lihat sudah luar biasa, cuma penataan dalam penyampaian publikasi nanti mesti harus ditata, yaitu dengan gaya research and development, Pak Kamarudin, apa namanya metodenya. Minimal alirannya banyak. Jadi IT, kebetulan saya ini orang campur-campur ya. Pernah sekolah klinik, pernah sekolah IT, pernah sekolah manajemen, macam-macam. Jadi penelitiannya juga campur-campur. Ya malah saya syukuri. Ketika saya meneliti pengembangan sistem seperti ini, ya, sekarang dulu pernah. Kalau sekarang cuma bikin aplikasi ringan-ringan saja. Nah, kalau mengembangkan sistem besar seperti ini, itu konsepnya adalah menggunakan R&D. Saya sarankan pilih salah satu dari aliran R&D. Misalnya adalah 4D atau 4D ya, 4D, 4D, D ya, 4D. Yang nomor 1 define, mendefinisikan, definisi, define. Yang nomor 2 desain, merancang. Yang nomor 3 develop, mengembangkan. Dan yang nomor 4 dissemination atau apa diseminasi itu? Diseminasi atau membagikan, sharing, menyebarluaskan. Nah, tadi sudah jelas definisinya Pak Kamarudin tadi kan mulai dari apa itu? Mulai dari analisis SWOT, kan SWOT, S itu strength, kekuatannya apa-apa saja, kelemahan kita apa-apa saja, peluangnya apa-apa saja, kemudian terakhir apa ya, ancamannya apa-apa saja. Itu sebenarnya masuk dalam define, jadi kita sedang mendefinisikan ini, mendefinisikan sistem informasi itu. Kalau analisis SWOT-nya begini, itu nanti sistem informasi yang kita bikin itu model kayak apa? Kelihatannya kuat karena dia mendesainnya itu sudah lumayan kompleks ya, sampai dengan sampai dengan kantin, sampai dengan swalayan sederhana, sampai dengan macam-macam sudah komplit. Nah, itu dalam proses define, mendefinisikan. Habis itu dilanjutkan dalam proses desain. Jadi pas perancangan membutuhkan hardware, membutuhkan software, membutuhkan firmware dan seterusnya itu, maka itu sudah masuk desain. Ya, dalam desain itu mulai bagaimana menggabungkan software. Ada software misalnya sistem informasi akademik SIAKAD, ada sistem e-learning pakai model atau pakai apa terserah. Kemudian ada sistem keuangan yang katanya mau link ke bank. Ada sistem e-commerce atau apa itu yang untuk toko itu, nah, sistem ya e-store, sorry ya betul sekali e-store. Nah itu kelompok software. Nanti kelompok hardware, komputer, jaringan, jaringan yang berbasis apa namanya tuh LAN, local area network, apa berbasis wireless fidelity, pakai wifi dan seterusnya itu kan apa namanya tadi hardware. Lah brainware-nya ada admin, ada operator, ada user dan seterusnya, dosen, mahasiswa dan seterusnya. Nah, itu pada proses desain, kalau definisi mengidentifikasi, tapi kalau pada desain sudah menggabung, sudah merancang. Peran dari masing-masing unsur brainware, hardware, software tadi. Nah, kemudian setelah siap semua, desainnya sudah bagus, nanti alur-alurnya sudah bagus kayak tadi,
barulah di-develop atau dikembangkan. Nah, kalau sudah jadi betul saya pakai didesiminasi. Nah, didesiminasi tadi nanti ada evaluasi kualitas. Ya, minimal kalau IT klasik itu maksudnya penilaian klasik bukan IT-nya. Kalau IT-nya selalu modern ya. Penilaian klasik itu oleh Doll and Torokzadeh misalnya dari segi format itu ya tampilannya, menunya, kemudian dari segi akurasi. Ada lagi dari segi timelines, kekinian, ada lagi dari easy of use, kemudahan penggunaan, terus ada satu lagi saya lupa, ada 5 unsur pokok yang dari itu bisa. Atau saya juga membuat sistem penilaian tersendiri ya, yang baru saya ciptakan 2020 sudah ada di Scopus ya, terbit dipakai pertama kali, dikenalkan pertama kali di New Zealand, juga pakai cara menilai untuk IT juga bisa dipakai. Tapi paling tidak nilailah formatnya, nilailah akurasi, nilailah timeline, nilailah easy of use atau kemudahan penggunaan, dan nilailah satunya, aduh ya saya lupa, nanti saya ingat-ingat lagi, kebetulan pas lupa yang satu unsur, cuma begitu. Nah, Pak Kamarudin dan kawan-kawan, apa yang sudah disampaikan itu sudah bagus, tapi nggak penyajiannya saja yang perlu ditata supaya lebih mantap. Jadi mulai dari define D1, D2 adalah design, D3 adalah develop, dan D4 adalah diseminasi atau penyebarluasan. Nah, kalau memang belum jadi, ini baru sampai desain Pak, no problem, nggak apa-apa. Memang roadmap-nya pertama sampai apa? Prototype. Oh, sampai prototype, berarti desain ya. Jadi tapi sudah ada tadi slide-nya, cuman karena terputus-putus jadi enggak. Oh, gitu ya. Ya, nanti mau diputus sampai desain enggak apa-apa. Nanti pada tahap roadmap berikutnya nanti masuk develop ya Pak, masuk develop. Nanti pada saat uji di lapangan, lah kalau saya bilang easy of use, timeline, akurasi, format, sama itu tadi adalah yang by user. Jadi user diminta menilai. Ya kita ngomongnya tampilannya bagus, tapi user kan belum tentu. Ini nggak bagus, tapi malah saya menjadi ruwet mata saya. Nah, kita maunya dikasih lengkap, mereka mengatakan ruwet. Nah, berarti kan kita harus tetap merespon kemauan mereka karena mereka yang akan menggunakan. Nah, pesan saya di dalam sistem pengembangan IT itu sebenarnya nomor 1 adalah users involvement in system development. User involvement in system development. Artinya melibatkan user dalam pengembangan sistem. Itu sebenarnya yang nomor 1. Jadi pada saat proses ini tolong calon user itu dilibatkan, langsung ditunjukkan sebelum sampai selesai. Bahkan mungkin unsur-unsurnya, item-itemnya itu minta bertanya pada mereka apa yang perlu dimasukkan. Nah, misalnya tidak hanya store, tapi juga warung makannya belum. Oh, ini kartu parkirnya belum masuk misalnya, kayak gitu. Nah, itu yang memberikan pendapat mereka, sehingga mereka akan merasa memiliki dan nanti akan selalu mendukung perkembangan sistem itu dari waktu ke waktu. Saya rasa itu. Jadi intinya dari segi isinya, wah lengkapnya luar biasa. Waduh, kok sudah sampai selengkap itu. Nah, tinggal menata aja biar rapi. Ingat ya, define, design, develop, and dissemination. Nah, begitu. Itu Pak Kamarudin, ada yang diklarifikasi? Sudah mungkin, Mas. Iya. Ya. Nah, kalau sudah, terakhir, ini juga tidak kalah menarik. Nah, dari nilai kemanfaatan terutama, yaitu Pak Windarsyah. Halo Pak Windarsyah. Halo Pak Windarsyah. Ya. Asisten ahli juga, Pak Lektor Kepala? Masih asisten ahli, Pak. Oh iya, ini juga bagus-bagus. Sebenarnya cikal bakal ya, calon-calon di sini bagus-bagus loh saya lihat gitu, tinggal mengasah aja. Karena
saya lihat itu peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar. Penelitian bertema dengan apa ya, tingkat kemanfaatan yang relatif tinggi. Pak Windarsa mau merancang, tapi ini rancangan rancangan yang lebih bersifat aplikatif, web based, ya, sebagai CMS kata orang IT. Jadi yang tidak sedang ber-IT ya mohon maaf ya, nanti yang ngerti saya sama Pak Windarsa sama Pak Kamarudin dan kawan-kawan. Jadi ini kan saya lihat Bapak mau mengembangkan CMS, Content Management System, yang dikhususkan untuk pembelajaran e-learning. Kita tahu bahwa banyak sekali software e-learning kan, yang banyak dipakai di Indonesia, misalnya Moodle kan. Apakah Bapak pakai CMS yang sudah jadi tinggal memoles, ataukah membuat dari awal benar-benar custom kita kan gitu? Mohon dijawab dulu sebelum saya komentar berikutnya. Kalau dari penelitian saya gunakan ini modifikasi, Pak. Yang Modifikasi sudah ada, dari template yang sudah ada. Dari pabrik apa modifikasi bikinan temen misalnya? Hambatan untuk kendala-kendala pembelajaran bagi mereka saat ini. Misalnya guru nggak ada fasilitas program e-learningnya belum ada, kemudian pembelajaran terhambat, komunikasinya menjadi kurang, orang tuanya bermasalah begini-begini. Terus kita punya solusi. Yaitu membuat e-learning. Alasannya apa? Karena SLB-nya punya kapasitas, yaitu tersedia sarana prasarana gitu loh maksudnya. Ya, dari di belakang. Kemudian Bapak mau merancang suatu program CMS yang khusus pembelajaran yang tergolong sebagai e-learning. Kemudian tujuan kedua itu membantu guru. Kemudian tujuan ketiga itu kayaknya tadi melibatkan orang tua sepertinya, atau memberdayakan peran orang tua seperti itu. Nah, tetapi dalam penyajian Pak Windarsyah sampai akhir itu sebenarnya menjawab tujuan pertama. Tujuan pertama yaitu perancangan e-learning. Kalau memang sampai akhir nanti adalah sampai tentang penjelasan e-learning saja, ya nggak usah dulu yang tujuan ke 2, 3 gitu loh maksudnya. Itulah yang saya maksud. Kalau metode ini sebenarnya menjawab 3 itu enggak. Ternyata metode Bapak itu menjawab nomor 1 saja. Nah, nanti yang nomor 2 dan 3 itu bisa untuk roadmap ke 2 dan roadmap ketiga, atau bareng-bareng ya, peran orang tua sama guru dalam pembelajaran jarak jauh itu tidak. Gurunya merasa terbantu enggak, itu bisa di roadmap berikutnya, enggak masalah. Nah, seperti itu sambil mengembangkan aplikasinya lebih baik lagi. Oke? Baik, Pak. Kemudian di metode, berarti metodenya sebenarnya sama ini dengan metodenya Pak Kamarudin. Ini R&D, jelas R&D, yaitu mulai definisi, define, design, develop, and dissemination, kan begitu ya. Jadi arahnya jelas. Kenapa tiba-tiba Bapak dari awal tadi nulis metode tadi menulis langsung pengumpulan data gitu, langsung menulis pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhan yaitu software, hardware, brainware, itu sudah ada, sudah kena sebenarnya, sudah kena. Itu berarti sedang mendefinisikan ini ada hardware, ada software, ada brainware. Siapa softwarenya? Ini CMS-nya itu web browser. Kemudian tadi ada server apa ya? Pakai exam, pakai apa? Exam apa ya tadi? XAMP ya.
Ya, itu Kayak- server ya, Pak. Ya, betul. Kemudian mungkin database-nya apakah pakai SQL, apa pakai Fox Pro, atau pakai apa kan. Ya, itu belum dimasukkan seterusnya. tadi, Pak. Nah, seperti itu database-nya mungkin SQL. Atau yang lebih ringan itu apa? Ke Ada server. ya, dan seterusnya. Kemudian Bapak lakukan studi pustaka. Itu sebenarnya kebutuhan-kebutuhan identifikasi tadi sebenarnya. Bahwa saya mau mendesain itu saya mesti butuh harus mendefinisikan fungsinya apa, terus hardware-nya apa aja, software-nya apa saja, brainware-nya apa saja, referensinya apa saja, dan Bapak sudah nulis studi pustaka, ya betul. Tapi istilahnya jangan pengumpulan data, nah itu. Jadi R&D itu enggak ada istilah itu. Istilah pengumpulan data itu misalnya untuk eksperimen, untuk survei, kan ya gitu. Jadi istilahnya ya sudah define, kemudian desain gitu aja. Nah, kemudian didesain. Nah, akhirnya Bapak ketika mulai mendesain itu, oh ini ada 3 aktor ini yang akan dipasang. Aktor admin, ada aktor guru, kalau tidak salah ya. Ada aktor siswa yang didampingi orang tua. Nah, itu terus Bapak mulai hubung-hubungkan, ada algoritma, nanti masuk di interface ini. Kalau guru sudah disediakan di interface kedua dalam ruang apa tadi bilangnya Bapak apa kelola, ruang manajemen ya, manajer di dalamnya. Ya, manajemen atau pengelolaan, Pak, Nah, pengelolaan terserah istilahnya. Nah, itu kan sudah mulai mendesain itu, menghubung-hubungkan begini. Nah, sekarang saya tanya, ini baru merancang saja apa sudah bisa diuji coba di Mozilla atau di Google Chrome atau apa? Masih merancang nih, Pak. Nah, kalau masih merancang, Bapak selesaikan ini sampai 2D, gitu loh. Ya, define and design. Tidak apa-apa, boleh langsung dipublish sampai desain biar dinilai orang-orang. Kalau orang-orang cocok, nanti akan ada roadmap berikutnya. Bapak mulai melanjutkan pada tahap develop, ya toh. Habis develop nanti penyebar luasan kepada orang tua, diminta dinilai sama dengan yang tadi. Ya, dari Dol and Torot Zadeh tadi tentang apa istilahnya ya, evaluasi kualitas oleh user. Ya, mau ngomong user kok sulit sekali. Oh ya, saya ingat Pak, satunya konten. Satunya konten dari 5 itu konten. Jadi kontennya harus dilihat. Bapak kan kontennya tadi ayam. Kontennya ayam. Ayam tadi apa ya? Evaluasi. Satu contoh aja, Pak. Soal ya tadi. Ada materi, ada soal, ada latihan. Itu dari segi konten. Nanti Bapak bisa diprotes. Loh, ini kan SLB. Apain soalnya kok sulit-sulit sekali? Nah, itu namanya konten. Bapak kan nggak ngerti. Bapak kan kebutuhannya tidak khusus. Anak-anak yang pakai kebutuhan khusus yang lebih ngerti dia kontennya sedalam apa. Akhirnya itulah yang pada tahap dissemination terus kemudian diikuti evaluasi, itu masih butuh penilaian lagi dari masyarakat, yang dari sosial. Ya sebenarnya sama dengan Bu Sapo tadi, Bu Nita. Kalau Bu Nita urusannya kan apa tadi, bau makanan, aroma makanan, rasa makanan, warna makanan. Kalau Bapak konten dari e-learning, easy of use, kemudahan untuk digunakan, format tampilan menu, warna dan seterusnya. Kemudian akurasi, akurat enggak ini, kemudian timeline, ketinggalan zaman enggak, jangan-jangan ketinggalan zaman. Saya lihat desainnya kok putih bersih, wah ini ya karena itu baru perancangan Pak. Ya maksudnya demikian, meskipun baru tahap desain itu harusnya sudah mulai masuk warna-warna menarik, enggak apa. Waduh, ini kok putih bersih. Nah, itu namanya format gitu loh Pak. Saya rasa itu. Ya, saya kemukakan yang
yang superficial aja, yang permukaan, karena yang nonton kan ada Bu Nita yang ahlinya adalah ahli buah apa tadi limpasu ya. Jadi biar saling dimengerti, jadi saya sampaikan yang permukaannya aja. Tentang nanti bagaimana ini versi database-nya, versi apa namanya itu, ya apakah nanti pakai hosting, apakah ternyata SLB-nya punya server sendiri, apa-apa itu kan urusan nanti ya, itu pada saat Ya, betul. pada saat develop ya. Ya siapa. Tapi kelihatannya ada respon mau betul-betul dibangun di sana enggak? Responnya positif sih, Pak. Nah, itu. Nanti kan bisa cari hosting yang murah-murah kan enggak apa-apa. Karena kan kalau e-learning sebenarnya data kan dihapus enggak apa-apa. Yang sudah lama-lama kan dihapus enggak masalah. Siswa yang sudah lulus kan dihapus enggak masalah. Beda dengan jurnal. Kalau jurnal kan artikel enggak boleh dihapus, enggak penuh. Saya rasa itu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin acara Bu Jamiatul Hamidah. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Prof. Heru Santoso yang memberikan masukan dan saran serta luar biasa, sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan hari ini ya. Bahkan bagi saya juga ada beberapa hal yang baru hari ini saya ketahui dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Prof tadi ya. Baik, sebelum saya tutup untuk sesi yang ketiga ini dan saya kembalikan kepada MC ya, saya yakin nih mungkin ada beberapa peserta di ruang Zoom ini yang ingin bertanya nih Pak Prof ya. Oke, saya berikan kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu Rahmatia Nur Medina ya, silakan Bu Rahmatia. Oke. Terima kasih Bu Mida atas kesempatannya. Begini Pak, saya ingin bertanya kepada Profesor Heru. Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan terkait 4D. Kebetulan penelitian kami juga menggunakan 4D, tapi tidak terpetik hari ini. Tapi saya hanya sebagai anggota. Jadi begini Pak. Jadi begini Pak. Sebelumnya di penelitiannya kan saya anggotanya penelitian Ibu Herda terkait pengembangan modul kefarmasian, kemudian ada prototipe juga. Nah, kemudian oleh Bu Herda saya diminta untuk menghandle bagian metode penelitian ini. Lalu waktu itu kami memilih 4D karena kebetulan saya juga pernah menggunakan 4D ini di penelitian sebelumnya waktu PDP, itu tentang pengembangan modul. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi seperti ini Pak, tadi kan kalau penelitiannya Pak Kamarudin dan Pak Wirdansa itu benar-benar ini, maksudnya ada bentuk, kalau misalnya seperti bentuk penelitian ini, modul dan itu posisinya di mana? Jadi gini Pak, kan ada define, design, develop, dan disseminate. Nah, yang kami kerjakan adalah, maksudnya saya ingin menanyakan, ini sudah sampai mana yang kami kerjakan? Yang pertama kan kami sudah mendefinisikan, ini modulnya seperti ini. Apa saja nih kebutuhan terhadap modul tersebut. Kemudian mendesain bentuk modulnya isinya apa saja. Jadi desain apa saja isinya, kemudian nanti mau dibuat prototipe untuk aplikasinya juga. Kemudian, tapi ini fokusnya ke modulnya. Kemudian pasti apakah bisa kami lanjutkan ke develop, pengembangan dengan menguji. Jadi gini Pak, ada kriteria dari NIPEN itu kepalitan, kepraktisan, keefektifan. Jadi kami sisipkan di develop itu, misalnya untuk validasi, apakah benar masuk ke situ Pak untuk kepalit. Jadi ada ahli, kemudian ada tim ahli yang memvalidasi modulnya, misalnya orang yang sudah berpengalaman itu, kemudian diuji cobakan ke farmasinya, kepraktisan, keefektifan. Apa harus sampai ke situ Pak untuk develop itu? Ya, yang bagus begitu jawabannya. Yang bagus sampai ke situ. Artinya begini.
artinya ketika kita mendefinisikan modulnya format modulnya seperti ini. Kemudian lingkupnya untuk apa? Jadi sudah didefinisikan semua kan? Lingkupnya, kemudian nanti untuk siapa modul itu, kemudian identifikasi bahan kan? Kalau bahan tadi teman IT hardware, software, brainware, maka ini ya sama aja sebenarnya. Brainware-nya kan bisa diterjemahkan menjadi para pelaku. Nah, pelakunya siapa dalam pengembangan ini? Satu, peneliti. Dua, praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Ketiga, pakar. Nah, kemudian ya hardware-nya apa ada? Ya ada. Kalau tadi hardware-nya printer, kita hardware-nya kertas kan gitu. Kalau dicetak hardware-nya kertas. Tapi kalau modulnya online ya bisa. Hardware-nya ya handphone, smartphone, ya dan seterusnya seperti itu. Tinggal tadi web. Karena yang teman-teman tadi Pak Kamarudin dan Pak Windarsyah tadi kan web base. Kalau panjenengan nanti bukan web base, misalnya Android base boleh. Kalau pokoknya ya gimana? Itu sudah masuk tahap develop apa disseminate? Belum. Ini masih saya mengulang dari awal dulu. Oh, iya. Habis itu kan mulai mendesainnya, ya mulai mendesain modul. Mendesain modul itu isinya perlu enggak didesain? Mungkin isinya tuh gini Pak, apa aja sih yang masuk di dalam modul itu? Nah, betul, rincian isi. Nah, rincian isi, ya rincian isi itu disebut proses mulai menggabung isi satu, melanjutkannya menjadi isi dua sebagai urutan yang manis. Isi ini terlalu banyak, bisa dibuang. Nah, siapa yang menjustifikasi? Ya pakar dan praktisi tadi yang sudah pengalaman. Itu disebut uji konten validity. Jadi Anda harus menulisnya sebagai uji konten validity atau validitas isi. Jadi validitas isi itu ada dua. Isi dianggap valid jika nomor satu, sesuai dengan literatur, sesuai dengan teori atau literatur. Yang kedua, sesuai dengan orang yang berpengalaman. Ya, berpengalaman itu bisa pakar atau lebih baik gabungan antara pakar dan praktisi. Nah, jadi dalam proses mendesain tadi harusnya ada pernyataan atau suatu proses yang disebut sebagai content validity test begitu. Ya, itu dalam proses desain. Nah, nanti mulai dikembangkan bentuk jadi ya barang tentu perlu melakukan uji keefektifan, uji yang lain-lain. Nah, kalau yang di IT kan bisa jadi Trokzadeh tadi dilakukan pengujian internal dulu. Jadi format, akurasi, timeline, kemudian ease of use, kemudian timeline, format, ease of use, akurasi, dan yang 5 tadi ya, itu boleh digunakan 2 kali oleh tim internal yang meneliti, terus nanti digunakan lagi pada saat uji coba bagi masyarakat setelah jadi. Jadi akan lebih bagus kalau dalam proses pengembangan tadi juga dilakukan. Bu Rahma pakai uji apa? Halo? Iya Pak, kemarin itu. Cuman saya masih bingung Pak, posisi uji validity itu berarti di desain ya? Kami menganggap uji validity itu sudah masuk pengembangan. Nggak apa-apa, sudah masuk pengembangan, nggak masalah. Untuk yang validitas yang kedua. Tapi yang pertama itu ini sebenarnya fleksibel, jadi tidak ada tahapan seperti ini yang betul-betul paling betul itu seperti apa, tidak ada masalah. Terserah peneliti aja ya Pak. Iya sebenarnya yang betul itu kan sekali lagi yang mutlak betul itu adalah kitab suci seperti itu aja. Jadi kita yakin yang betul-betul benar itu ya kitab suci Al-Quran. Tapi untuk proses ini yang penting itu ada urutan. Jadi kita bisa menganggap definisi itu termasuk identifikasi hardware, software-nya, apanya, bentuknya, isinya itu pada saat definisi. Kemudian mulai mendesain, itu mulai merancang sendiri boleh. Ibu merancang sendiri tim sebelum melibatkan
pakar, sebelum melihat praktisi, tulis saja itu sebagai mendesain. Habis itu mulai mengembangkan. Setelah didesain rancangannya begini, mulai dikembangkan. Nah, ini mulai Ibu lakukan tes validitas tadi. Boleh, ya, seperti itu tidak masalah, nyantai aja. Tanya lagi Pak, jadi habis validasi ahli itu sudah dikasih komentar, saran, kami perbaiki, kemudian baru diujikan ke misalnya ke farmasi, tadi dibaca oleh farmasi yang sudah ahli di lapangan, terus boleh kayak mengisi angket aja gitu Pak. Boleh. Jadi, apa yang Ibu tawarkan di situ? Di angketnya itu isi tentang ini, apakah butirnya itu misalnya ini kan uji kepraktisan, jadi apakah terbaca tulisannya, apakah bisa dipahami modulnya, itu Pak. Nah, kemudian tapi pas bingungnya itu di bagian keefektifan. Apakah keefektifannya itu bisa tidak dilaksanakan sampai ke praktisan aja, atau harus diuji menggunakan misalnya statistik, atau nggak harus gitu? Ya. Sebenarnya uji kepraktisan, uji keefektifan, uji apa itu ya kalau mau ideal itu yang menilai kan harus orang banyak, ya kan? Maka ya perlu memang dibandingkan antara pendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Boleh secara deskriptif. Nanti kalau skornya cenderung tinggi, misalnya dibuat skor 0 sampai 10. Saya sarankan pakai semantik diferensial. Misalnya nggak bisa liket ya Pak? Nggak bisa liket? Bisa, tapi itu kurang jeli. Liket itu kalau posisi tengah, apalagi liket 3. Nah, liket 3, 5. Maka dia akan cenderung mengambil tengah. Tapi kalau semantik diferensial 0 sampai 10, nanti dia bisa membedakan rasanya. Oh, ini tengah sih, tapi tengah agak atas 7 lah. Oh, ini tengah pas 5. Semakin banyak rentangnya semakin baik. Iya, semakin bagus. Pakai semantik diferensial. Kalau nanti respondennya banyak kan tinggal merata-rata kan gitu. Dari segi kepraktisan itu kan bisa berapa item. Terus nanti nomor item 1 dijawab 7, item 2 dijawab 6, item 3 dijawab 7 dan seterusnya. Sampai banyak responden kan tinggal merata-rata aja. Nanti kesimpulannya sama dengan uji hedoniknya Bu Nita gitu loh. Kalau Bu Nita kan uji hedonik, rasa makanan. Kalau ini kan rasa modul kan gitu. Perasaan kita setelah membaca modul ini. Ya, sama toh? Ya, sebenarnya sama aja. Terus bentuk diseminasinya seperti apa, Pak? Diseminasi itu mulai uji lapangan, betul-betul pakai eksperimen. Nanti yang pakai modul Anda dan ada juga kontrolnya tidak pakai modul Anda. Nah, modulnya ini bisa membantu apa nih? Modulnya bisa membantu apa ini, Bu Rahma? Misalnya ini konseling kayak hipertensi. Ini yang di penelitiannya Bu Herda. Oh, misalnya sekarang memberikan konseling itu dengan bantuan modul itu. Dengan bantuan modul itu lebih enak apa enggak? Kan gitu aja toh. Ya. Nah, itu nanti dievaluasi, artinya itu harus eksperimen. Harus eksperimen, sebagian farmasis dikasih modul, sebagian farmasis dibiarkan saja. Bukan dibiarkan saja loh ya, nanti habis eksperimen baru dia dikasih modul belakangan. Kalau dibiarkan selama hidup, maka Bu Rahma sudah melanggar etik. Jadi tidak boleh kayak gitu. Jadi bulan Januari 2022 ada 20 farmasis dikasih modul. Oke. 20 farmasis tidak dikasih modul, lalu biarlah mereka melakukan konseling. Ditunggu sampai akhirnya sebulan. Nanti di akhir bulan Januari kan dievaluasi nih. Ada beda enggak menurut hasil analisis itu? Efektivitasnya beda enggak dalam atau kemudahannya beda enggak? Cukup pakai item kuesioner aja. Nah, setelah terbukti bahwa pakai modul itu ternyata lebih efektif konselingnya, berarti barulah penelitian Bu Rahma itu bisa dinikmati masyarakat. Yang disampaikan Pak Kepala LPPM, penelitian kita harus dirasakan masyarakat tadi. Nah, iya kan? Kalau belum terbukti bisa dirasakan, ya belum selesai penelitian ini, masih roadmap berikutnya.
Berarti Pak, kalau misalnya uji kepalitan tadi bisa masuk desain dan Masuk develop. develop aja kalau merasa enak di develop nggak masalah Kalau ya. misalnya uji kepraktisan masuk develop juga, tapi uji yang keefektifan tadi masukkan ke define. Jadi ketika kita melakukan uji keefektifan, kita sudah melakukan dissemination ya Pak? Ya, diseminasi itu cuma mengenalkan aja. Dan Tapi itu bisa bersamaan dengan efektivitas di lapangan. itu harus pakai uji efektivitas statistik atau cukup pakai angket perasaan Ya, peserta? jangan kalau sudah sampai efektivitas ya tetap harus pakai statistik. Oh, iya. Tapi kalau diseminasi, diseminasi cukup pendapat aja. Bahkan lewat FGD aja boleh yang diseminasi. Oh iya. Ya, ngundang farmasi 10 dari farmasis pedesaan, farmasis perkotaan, farmasis dosen, farmasis praktisi, dijak diskusi gimana kayak gini. Nah, gitu. Itu yang diseminasi tidak apa-apa. Tapi kalau uji efektivitas ya tidak boleh, tetap harus desain analitik. Nah, tadi belum selesai ya. Setelah pada akhir bulan Januari sudah terbukti yang pakai modul lebih efektif, proses konselingnya, barulah pihak kontrol yang nggak dikasih modul pada bulan Februari. Jadi harus adil. Kalau enggak kita termasuk melanggar etik. Ya dikasih tapi belakangan. Setelah terbukti baru dia dikasih. Oke? Itu prosedurnya demikian. Oke, baik, Ibu Rahmatia. Terima kasih, Pak. Kayaknya sudah cukup ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semoga sukses semua ya. Amin. Terima kasih sekali Pak atas penjelasannya yang luar biasa bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Semoga untuk kedepannya para dosen Universitas Muhammadiyah Banjarmasin bisa meningkatkan penelitian maupun publikasinya baik di ranah nasional maupun di ranah internasional. Mengingat waktu ya sudah sesuai dengan jadwal, maka untuk sesi yang ketiga ini ya, masukan-masukan dari Pak Profesor Heru saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya kembalikan kepada MC Saudara Siti Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nida dan terima kasih juga kepada dosen-dosen yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sedikit penyampaian dari Ketua LPPM kepada Bapak Dr. APT Muhammad Ansari, SSIMM. Kami persilahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, peserta diseminasi hibah internal Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah cukup ya, banyak mendapatkan masukan dan sharing dari Pak Heru selaku speaker kita, ya dengan harapan apa yang telah kita hasilkan dari hibah internal ini, kami berharap dari LP2M akan muncul nanti roadmap pribadi dari individu. Nanti itu ditaati. Jadi ketika nanti setiap dosen nanti diminta roadmap-nya sudah ada dan sudah kelihatan tadi sudah ditunjukkan semua penelitian-penelitian kita itu sudah ada roadmap-nya. Jadi kelihatan sudah. Nah itu bisa diteruskan sehingga nanti diharapkan ujungnya insya Allah akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produknya inilah nanti akan aspek bermanfaatan yang selama ini Dikti juga mengarahkan seperti itu, bahwa hasil-hasil riset perguruan tinggi itu harus bisa
memiliki produk, ya produk-produk di HKI, kemudian nanti produk-produk yang bisa memiliki aspek komersial. Nah, itu nanti punya dampak yang bagus baik secara individu antar dosen juga kepada institusi. Biasanya kalau institusi memiliki produk HKI atau hak cipta dan lain sebagainya, nah itu ya bagi institusi sesuatu yang membanggakan dan memiliki nilai yang luar biasa. Di samping dosen-dosen pribadi sudah memiliki secara otomatis memiliki keunggulan-keunggulan tersebut. Nah, dalam hal ini kedua M, insya Allah mungkin banyak keterbatasan kita akan setia lah mendukung Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan satu dari tridharma kita itu, di antara tiga itu, pendidikan pengabdian juga ya, supaya kedepannya, apalagi kita dosen-dosen kita masih muda, dan hal itu bisa dipersiapkan untuk menjadi lebih prestis gitu lah. Sebagai diketahui Pak Heru, kita alhamdulillah hasil akreditasi institusi kita terakhir ini sudah dengan nilai akreditasi baik sekali. Nah, sekalinya itu menjadi beban bagi kita, bukan hanya baik B saja, tapi baik sekali. Nah, jadi itulah apa yang harus kita perbuat secara kelembagaan. Nah, kita perlu juga mendapat kebanyakan suntikan masukan, pengetahuan, dan share seperti ini nanti ke depannya. Nah, itu juga nanti kita pikirkan. Jadi kami harapkan dosen-dosen kita yang muda itu sangat kreatif nanti menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih. Sebenarnya Pak Heru banyak lagi hasil-hasil riset ya yang bisa kita anukan presentasikan nanti, tapi memang keterbatasan waktu segala macam lah. Hanya 4 nih saja yang sempat dianu. Jadi ya itulah nanti kita pikirkan ke depannya. Ini nanti yang saya menangkap juga memang ada kesulitan lain dari dosen nanti. Ya tadi sempat ditanyakan bagaimana how to memilih tempat-tempat kita naruh publikasi kita yang kredibel, yang enggak ini dan sebagainya, itu kan perlu diulas juga sebenarnya. Nanti kita bicarakan lain waktu, insya Allah nanti kita rancang lagi hal-hal seperti ini ya. Saya rasa cukup saja ya dari kita berdua. Mudah-mudahan apa yang setelah kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan juga nanti punya imbas yang luas kepada institusi pada akhirnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heru sebagai keynote speaker dan seluruh panitia yang berada di layar, dan tentu juga kepada para Bapak Ibu dosen yang kami banggakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Acara demi acara telah kita lewati hingga akhirnya sampai pelalah kita di acara terakhir penghujung, yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Pak Heru. Selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada sikap dan berkata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Prof. Heru Santoso. Sama-sama, saya terima kasih.